Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Cinan Bahagia KC dengan NPM 23201039 kelas keperawatan 2023B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteoporosis. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang sehingga tulang lebih menjadi lemah dan rentan terhadap patah. Penyakit ini sering disebut sebagai silent disease karena tidak menunjukkan gejala hingga terjadi patah tulang. Osteoporosis, meskipun sering dikaitkan dengan usia lanjut, sebenarnya dapat terjadi pada berbagai usia, meskipun resikonya meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia. Peran massa tulang biasanya dicapai sekitar usia 30 tahun. Setelah usia tersebut, proses hilangnya massa tulang secara bertahap mulai melebihi pembentukan tulang baru. Penting untuk dicatat bahwa osteoporosis itu bukanlah penyakit yang hanya menyerang orang tua. Meskipun risikonya meningkat seiring usia, faktor gaya hidup dan genetika juga berperan penting. Kekurangan kalsium dan vitamin D, kurangnya olahraga, merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko osteoporosis pada usia berapapun. Bahkan, remaja dapat terkena osteoporosis jika memiliki faktor risiko tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu angka usia yang dapat secara akurat menggambarkan kapan osteoporosis itu dapat terjadi. Risiko meningkat secara progresif seiring berkembangnya usia, tetapi faktor-faktor lain juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan penyakit osteoporosis ini. Penting untuk menjaga kesehatan tulang sejak usia muda melalui diet seimbang, olahraga teratur, dan menghindari faktor risiko yang dapat diubah. Konsultasi dengan dokter juga sangat penting dalam screening osteoporosis, terutama jika memiliki faktor risiko yang dianjurkan. Baik, yang berikut itu apa saja penyebab penyakit osteoporosis? Yang pertama, faktor genetik. Yang pertama itu dari faktor genetik itu riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang menderita osteoporosis, risiko Anda juga pasti meningkat. Genetika ini memainkan peran penting dalam kepadatan tulang dan risiko patah tulang. Penyebab yang kedua itu faktor hormonal. Yang pertama itu menopause. Pada wanita, penurunan kadar estrogen setelah menopause berkontribusi besar terhadap osteoporosis. Estrogen membantu melindungi massa tulang, jadi penurunan hormon ini itu menyebabkan kadar testosteron juga menyebabkan peningkatan resorpsi tulang. Yang berikut, testosteron rendah. Pada pria, penurunan kadar testosteron juga dapat berkontribusi pada kehilangan massa tulang. Yang ketiga itu gaya hidup. Kekurangan nutrisi. Diet yang rendah kalsium dan vitamin D dapat menyebabkan tulang menjadi lemah. Kalsium itu penting untuk pembentukan tulang dan pemeliharaan tulang, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium. Yang berikut itu kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang tidak aktif atau kurangnya berolahraga dapat mempersingkat kekuatan tulang. Dengan latihan beban dan aktivitas fisik membantu memperkuatkan tulang. Yang berikut itu merokok. Kebiasaan merokok ini dapat mengurangi kepadatan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Yang berikut, konsumsi alkohol berlebihan. Dengan mengonsumsi alkohol berlebihan itu dalam jumlah besar dapat mengganggu keseimbangan kalsium dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membentuk tulang baru. Penyebab yang keempat itu kondisi medis, di mana di sini yang pertama itu dengan penyakit tertentu. Beberapa penyakit kronis seperti tiroid dan gangguan pencernaan seperti penyakit keliac dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Yang berikut, obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tertentu ini seperti kortikosteroid jangka panjang dapat mengurangi kepadatan tulang. Obat-obatan lain juga seperti beberapa obat epilepsi dapat
antidepresan juga dapat berkontribusi dalam penyebab osteoporosis ini. Yang berikut itu usia. Nah, proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, proses pembentukan tulang itu melambat, sementara proses penghancuran tulang tetap aktif. Perlu diingat, seiring bertambahnya usia, pembentukan tulang itu melambat, sementara proses penghancuran tulang itu tetap aktif. Nah, ini menyebabkan hilangnya massa tulang. Yang berikut itu tujuan mengetahui osteoporosis. Nah, yang pertama, mencegah terjadinya osteoporosis. Dengan memahami faktor-faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, dan di sini juga wanita itu lebih rentan dalam terkena osteoporosis. Nah, faktor yang kedua itu genetika, kekurangan nutrisi, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan mengonsumsi alkohol dapat mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Nah, ini termasuk perubahan gaya hidup seperti peningkatan asupan kalsium, vitamin D melalui makanan atau suplemen, olahraga teratur yang mendukung kesehatan tulang, dan juga menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan juga mengonsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, yang berikut mendeteksi dini osteoporosis. Karena osteoporosis seringkali tidak menunjukkan gejala sampai terjadi patah tulang, deteksi dini sangat penting untuk pencegahan osteoporosis ini. Nah, pengetahuan tentang osteoporosis juga memungkinkan pengembangan metode screening dan diagnosis yang efektif seperti pengukuran kepadatan mineral tulang untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi terhadap osteoporosis. Yang ketiga itu mengobati osteoporosis. Nah, tujuan utama mempelajari osteoporosis adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pengobatan yang efektif untuk memperlambat atau menghentikan hilangnya massa tulang. Nah, meningkatkan kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Pengobatan dapat mencakup terapi penggantian hormon, bifosfonat, dan terapi lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Tujuan yang keempat yaitu mengurangi dampak osteoporosis. Nah, patah tulang akibat osteoporosis itu dapat menyebabkan nyeri kronis, kecacatan, dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Dengan memahami penyakit ini, memungkinkan pengembangan strategi untuk meminimalkan dampaknya, termasuk rehabilitas, manajemen nyeri, dan juga pencegahan jatuh. Tujuan yang kelima itu peningkatan kualitas hidup penderita. Nah, tujuan akhir dari mempelajari dan mengolah osteoporosis adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Nah, ini mencakup mempertahankan kemandirian, mengurangi rasa sakit, dan mencegah komplikasi serius yang terkait dengan patah tulang atau osteoporosis. Yang berikut itu patofisiologi osteoporosis. Nah, pada sebagian besar orang itu, massa tulang mencapai puncak pada usia 20-30 tahun. Setelah itu, resorpsi tulang melebihi pembentukan tulang. Nah, osteoporosis ini dapat terjadi ketika tidak mencapai puncak massa tulang yang normal atau pengeroposan tulang dipercepat. Osteoporosis dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap fraktur. Nah, pasien dengan osteoporosis ini umumnya tidak bergejala sampai terjadi fraktur pada patah tulang belakang, panggul, femur, proksimal, atau radius distal. Nah, osteoporosis juga dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti yang pertama itu kekurangan kalsium, penyakit yang mendasari, obat-obatan, hiperparatiroidisme, anoreksia, malabsorpsi, hipertiroidisme, terus gagal ginjal kronik, Cushing, dan juga penyakit yang pernah dideritanya. Yang berikut itu cara pencegahan osteoporosis. Nah, yang pertama itu konsumsi nutrisi yang cukup. Di mana nutrisi yang cukup itu yang pertama misalnya itu kalsium. Nah, kalsium itu merupakan nutrisi penting untuk membangun dan menjaga kesehatan tulang. Dengan asupan kalsium yang cukup dapat diperoleh melalui makanan seperti susu, keju, yogurt, sayuran hijau seperti kangkung dan bayam, dan ikan sarden. Nah, jika asupan kalsium dari makanan tidak cukup, suplemen kalsium mungkin diperlukan, tetapi sebaliknya dikonsumsi setelah berkonsultasi dengan dokter. Jangan lupa berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua itu vitamin D. Nah, dengan vitamin D membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Sumber vitamin D ini meliputi paparan sinar matahari pagi, makanan ikan berlemak,
telur dan susu yang diperkaya akan vitamin D, serta suplemen vitamin D lainnya seperti banyak obat-obatan atau vitamin-vitamin D yang lainnya. Teman-teman juga bisa ketahui atau mencari dari sumber-sumber lain. Nah, pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah itu dapat membantu menentukan kebutuhan suplementasi. Yang kedua, cara pencegahan yang kedua, olahraga teratur. Nah, olahraga beban dan latihan kekuatan sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Olahraga memaksa tulang untuk bekerja melawan gravitasi sehingga merangsang pembentukan tulang baru. Contohnya itu olahraga beban meliputi jalan kaki, jogging, naik tangga, dan latihan angkat beban. Nah, latihan kekuatan juga membantu meningkatkan kekuatan otot yang mendukung tulang. Nah, di sini juga kita harus berkonsultasi dengan dokter atau perlu berkonsultasi dengan dokter dengan mengetahui fisioterapi untuk menentukan jenis olahraga apa yang tepat untuk pencegahan osteoporosis ini. Baik, yang ketiga itu hindari faktor risiko. Nah, faktor risiko yang pertama itu tadi merokok. Nah, teman-teman perlu ketahui, merokok dapat mengganggu pembentukan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Nah, berhenti merokok itu merupakan langkah penting untuk mencegah osteoporosis. Yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Konsumsi alkohol berlebihan itu dapat mengganggu penyerapan kalsium dan meningkatkan risiko patah tulang. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik juga dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang. Yang keempat, penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Nah, penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Nah, di sini juga kita perlu mendiskusikan dengan dokter tentang alternatif pengobatan jika memungkinkan. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.